dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat Suara Sidoarjo. Apa kabar pagi hari ini? Kita mengawali bulan September, tepatnya 1 September ya. Hari Rabu kali ini saya coba ganti kalendernya ya. Karena masih Agustus nih ya. Oke, hari Rabu 1 September 2021. Apa kabar semuanya? Semoga masih dalam keadaan baik, sehat, masih dalam lindungan Allah SWT ya. Di kesempatan pagi hari ini saya Ilham Diata kembali hadir menemani Anda dalam Sidoarjo Kota UMKM. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sahabat-sahabat dari Korcam UKM Tulangan. Kira-kira ada apa ya di Tulangan? Oh, kalau saya lihat flyernya di sini ada olahan makanan, kemudian juga ada fashion. Ini baju-baju muslimah ya, muslimah. Oke, nanti kita akan berbincang dengan Bapak Windu Wuri, ini selaku owner dari Nabila Roti Bakar dan Bakery. Kemudian ada Ibu Suci Rahayu yang akan menghadirkan koleksi dengan brand Almira Collection. Ini di bidang fashion ya, seperti apa? Baik, kita coba sapa Bapak Windu Wuri. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Windu. Waalaikumsalam, selamat pagi Mas. Iya, apa kabar Pak Windu? Selalu baik Mas. Selalu baik, alhamdulillah ya. Pagi-pagi sudah saya ajak untuk ngobrol pagi hari ini ya. Mudah-mudahan masih banyak waktu nih ya. Baik, di sebelahnya kalau saya lihat screen di sini, ini ada Ibu Suci Rahayu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Suci. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Apa kabar Bu Suci? Alhamdulillah sehat. Oke, ini dengan background baju-baju ya di belakangnya itu. Oke, baik. Saya ke Pak Windu Wuri dulu ya. Pak Windu Wuri, kalau tadi kita sudah berkenalan dengan Pak Windu Wuri, ini betul ya selaku owner dari Nabila Roti Bakar and Bakery, betul ya? Betul ya. Nah, ini brandnya atau mereknya adalah Nabila Roti Bakar and Bakery, betul ya Pak ya? Oke, siap. Nah, ini bisa diceritakan Pak, kira-kira kapan Bapak mulai usaha UMKM ini, kemudian bagaimana asal mulanya sehingga memilih produk bread atau roti ini ya sebagai pilihan di sana. Silakan Pak, dengan latar belakang dari perspektif sejarahnya Nabila Roti Bakar and Bakery, silakan. Sebetulnya usaha ini udah dimulai dari sekitar tahun 2017 ya, akhir 2017. Ya, sebetulnya ini secara nggak sengaja sih, maksudnya kita melihat ada peluang di sini. Kita melihat ada peluang, terus kita coba dan alhamdulillah ya berjalan sampai sekarang dan dengan mendapatkan hasil yang saya pikir lebih bagus lah dan lebih meningkat dari dulu. Oke, Pak Windu. Ya. Pak Windu, kenapa dinamakan Nabila ini Pak? Apa mungkin ada sejarahnya seperti apa sih? Kebetulan Nabila ini nama putri saya. Yang pertama, anak pertama gitu. Namanya Nabila Putri. Ya. Jadi mungkin dengan saya memakai nama Nabila dengan tujuan dan maksud ingin
biar rezeki lebih lancar seperti itulah. Dan saya kira itu bagus buat saya. Pak Windu, ini kalau boleh tahu macam-macamnya apa saja sih olahan bread atau rotinya ini? Ini kalau saya lihat ada kayak roti apa ya, dikasih abon, kasih sosis, kayak gitu-gitu. Apa ini macam-macamnya apa saja nih Pak? Pada mulanya kita produksi hanya roti bakar, Mas. Roti bakar. Kita usaha roti bakar saja. Tapi secara berkembang kita ingin lebih maju lah maksudnya. Dan kita sekarang mencoba untuk merintis aneka roti manis. Dan kebetulan background saya dulu ada di bakery. Oh ya. Ya. Kebetulan background di bakery dan sedikit banyak mengenal ilmu bakery lah. Jadi memang Pak Windu ini sengaja memilih bakery atau roti ini karena memang punya pendidikan di bakery waktu itu ya. Iya. Kalau boleh tahu nih apa sekolah apa dulu Pak Windu? Mungkin SMK-nya jurusan Tata Boga atau apa bakery-nya ini? Dulu saya SMA. Terus kemudian memperoleh ilmu perbakerian ini dari mana? Jadi gini, dulu pengalaman kerja, awal mulai itu saya bekerja di restoran, dan sambil kuliah D2 lah, D2, diploma 2 di Jakarta dulu, diploma 2 mengambil jurusan hotel and management, hotel management di hospitality industry ya. Terus saya juga punya kesempatan waktu itu ada OJT di hotel, tepatnya di Ciputra, Hotel Ciputra di kawasan Grogol, di Hotel Ciputra. Saya ada pengalaman kurang lebih 3 bulan di sana. Pak Windu, dari satu jenis yaitu roti bakar sampai sekarang ini sudah ada berapa varian, Pak Windu? Kalau untuk roti bakar kita bermacam-macam, maksudnya untuk fillingnya atau isiannya kita bermacam-macam, variasinya banyak, ada keju, coklat, kacang, selai segala macam, ada vanilla juga ada taro, Oreo. Jadi produk Nabila Roti Bakar and Bakery ini memang selain roti bakar juga banyak atau aneka roti manis ya. Variannya lebih dari 10 mungkin? Untuk range harganya kita mulai dari 5.000 sampai ya katakanlah 8.000 atau 9.000 Mas. Jadi bervariasi untuk harganya. Pak Windu. Sebenarnya kalau di Tulangan dan sekitarnya untuk pemasaran bakery ini seperti apa sih Pak? Apakah dalam arti tidak ada kendala atau lancar-lancar saja sampai saat ini, atau ini peluangnya cukup besar ya kalau di Tulangan dan sekitarnya, atau seperti apa ini Pak? Kalau khususnya selama adanya pandemi ini Mas, terus terang agak menurun sih. Pandemi ini agak menurun beberapa persen lah, 20%, ya sekitar segitulah ada. Nah, tapi untuk tapi saya percaya sih kalau kita terus mau maju, insya Allah rezeki pasti akan ada. Pak Windu, untuk mengembangkan aneka macam varian dari produk olahan Pak Windu, ini bagaimana Pak? Apakah Pak Windu juga belajar secara tutorial mungkin, atau untuk menambah ini kan tentunya harus kita itu berinovasi ya kan, untuk menciptakan aneka macam produk ini. Nah, caranya seperti apa sih Pak Windu? Inovasi pasti akan selalu kita usahakan Mas. Saya sendiri juga berpikir bahwa kalau kita nggak berinovasi, kita nggak berubah, nggak berbeda dengan yang lain, pasti usaha kita nggak akan maju. Dan kita akan ya tumbang, mungkin ya mati gitu. Nah, upayanya selama ini apa yang dilakukan? Untuk upaya kita
berkreasi, kita mencari terobosan baru mungkin, dan juga kita sudah mencari pasar lewat online. Kita juga udah, terutama kita udah daftar ke aplikasi online store ya, marketplace seperti ya di Gojek di GrabFood gitu, seperti itu. Oke, jadi pemasarannya juga sudah dilewatkan di marketplace ya. Dan saya pengen tahu juga ini Pak, kalau roti semacam yang Bapak olah ini sebenarnya omsetnya kalau per bulan itu sampai berapa sih? Maaf Mas, bisa diulangi? Omsetnya per bulan sampai berapa ya Pak? Kalau untuk roti sendiri Mas, ya 15 gitu Mas. 15 juta? Iya, untuk roti bakar Mas. Loh, banyak loh. Lumayan loh ya. 15 juta per bulan ya. Kalau rame gitu bisa kotor seperti itu. Pak Windu, selama beroperasi atau memproduksi ya, apakah menemukan kendala-kendala dalam misalnya bahan baku atau SDM dan sebagainya? Tentu saja ada. Apa Pak? Bisa disebutkan Pak? Kenaikan harga barang Mas. Berarti bahan baku ya? Iya, sangat. Dalam beberapa bulan itu udah beberapa kali naik. Contohnya kita ambil margarin. Margarin bulan kemarin masih di angka 100, khusus untuk margarin yang saya pakai Mas ya. Itu 170-an. Dan bulan ini, beberapa bulan yang lalu itu 170-an, dan bulan ini sudah mencapai 180 lebih. Itu untuk margarin saja, belum yang lain seperti keju atau coklat. Coklat juga, Mrs. Coklat itu juga mengalami kenaikan yang sangat tajam. Pak Windu mengantisipasinya seperti apa Pak? Apakah menaikkan harga atau mengurangi porsi? Kalau untuk mengurangi porsi kita belum berani lah, itulah kita juga terus terang bingung Mas. Kita mau menaikkan harga, takutnya customer akan lari. Terus kita akan mengurangi porsi juga. Customer heran ya, kok tambah kecil gitu ya. Ini salah ukuran atau bagaimana? Jadi ya kita gimana, dibiarkan saja ya Pak? Ya untuk sementara ini kita masih bisa bertahan dengan harga yang saya tawarkan untuk customer. Pak, kalau boleh tahu sebenarnya Bapak merintis usaha ini dengan modal berapa sih waktu itu? Modal untuk buka ini kurang lebih awal mula 55 mungkin ada. 55 juta? 5 juta rupiah. Oh, 5 juta. Nah, ini termasuk juga pembelian ini enggak? Apa alat-alat kayak cetakan apa dan sebagainya gitu ya? Atau apa ini? Meliputi apa saja? Kalau untuk pembelian alat cetakan kita berlangsung selama kita berjalan, kita istilahnya menabung mungkin Mas ya. Kita beli cetakan seperti itu, dan untuk peralatan seperti mixer juga kita sambil berjalan kita sedikit menabung untuk membeli. Berarti 5 juta itu untuk pembelian bahan baku aja ya? Kita kan kebetulan ada kayak rombong gitu Mas ya. Baik. Untuk pembelian seperti itu, terus untuk membeli peralatan yang lain. Ya, baik. Nah, ini sebagai masukan saja buat sahabat Suara Sidoarjo, kalau mungkin ingin ya mengikuti jejak dari Pak Windu Wuri ya. Kalau mungkin Anda suka sekali dengan olahan roti atau bakery, nah ini bisa juga ya. Selama ini mungkin Pak Windu mungkin buka ini enggak kayak cabang atau reseller atau apa gitu? Untuk sementara ini kita belum Mas. Kita masih one man show. One man show di Tulangan mana Pak? Saya di Tulangan, dekat Pasar Tulangan, Jalan Raya Kenongo. Oh, Jalan Raya Kenongo. Oke.
Ini Frankie pasti nggak ngerti ya. Iya tahu ya. Iya iya ya, Jalan Raya Kenowo. Berarti kalau sekitar pasar ya dekat aja sih ya. Nanti bisa lihat-lihat dulu sahabat Suara Sidoarjo kalau mungkin ingin mencicipi. Rumahnya di mana ini? Kenapa? Masnya rumahnya di mana? Oh, kalau saya ini studio ada di Jalan Pahlawan ya, Sidoarjo dekat GOR. Kalau rumah saya di Pasuruan, Pak. Mungkin nanti kalau dari studio ke Pasuruan bisa mampir dulu. Boleh. Nah, ini ada undangan dari Pak Windu. Baik, terima kasih Pak Windu. Nanti kita ngobrol lagi. Saya sekarang beralih ke Ibu Suci Rahayu ya. Oke, Ibu Suci masih bersama kami. Iya Pak. Ibu Suci, iya Ibu Suci. Ini yang ditampilkan produknya adalah fashion. Apa saja ini, Bu? Iya. Kalau saya fokusnya di ini fashion muslim, syar'i, gamis syar'i. Jadi khusus muslimah saja ya? Ya, kadang kalau ataupun enggak muslimah itu kadang by request saya juga terima. Jadi baju takwa, koko bisa ya Bu ya? Oh ya bisa, ya bisa. Oke, ini apa sih Bu ciri khas dari Almira Collection ini? Mungkin yang tidak dimiliki oleh brand-brand lain itu apa ya? Oh ya, kalau di Almira Collection saya mengedepankan kemauan dari customer. Kalau di konveksi atau butik lain, kemungkinan customer itu hanya ketika mereka memesan, ketika mereka ingin membuat seragam itu hanya apa yang ada di sana gitu kan, sesuai dengan standar mereka, sesuai dengan apa yang mereka sediakan. Tapi kalau di saya, kalau di butik Almira ini customer itu bisa custom, jadi bisa sesuai dengan keinginannya, bisa disesuaikan dengan budgetnya. Jadi menurut saya customer akan merasa lebih puas dan itu lebih buat saya gitu. Oke, jadi memproduksi made by order gitu ya. Membuat berdasarkan pesanan ya Mbak Suci ya. Nah ini kalau boleh saya tahu nih, bisa diceritakan Almira Collection ini berdiri mulai kapan, rintisan dari Almira Collection ini, kemudian selain dari baju-baju muslimah syar'i, mungkin ada yang lain tadi kan sudah disebutkan, ada baju muslimah syar'i, baju koko, mungkin ada lainnya Mbak Suci, silakan. Iya, untuk di Almira Collection sendiri sebenarnya saya ada beberapa, mulai dari tas seperti itu atau kerudung. Cuman untuk tas atau keperluan wanita yang lain itu saya tidak produksi sendiri gitu, ambil dari teman yang produksi gitu. Yang untuk di Almira Collection sendiri yang memang benar-benar produksi sendiri ya gamis syar'i, koko, kerudung gitu. Ini mulai kapan Mbak merintisnya? Ya, awal mulanya itu di tahun 2013. Cuman pas waktu itu saya masih belum produksi sendiri. Jadi saya masih ambil brand orang untuk saya jual gitu. Jadi reseller ya awalnya ya Mbak ya? Iya. Saya gabung sama konveksi teman gitu. Jadi sebenarnya Mbak Suci ini kalau sekarang juga berarti punya mesin jahit apa dan sebagainya gitu ya Mbak, betul ya? Iya. Nah kenapa ini Mbak fashion yang dipilih dan busana muslim yang dipilih, kenapa ini Mbak? Menurut saya sekarang yang memang lagi tren, lagi dibutuhkan banyak masyarakat itu busana muslim. Ibu-ibu sosialita, pengajian, terus kemudian seragam-seragam untuk ini, ibu-ibu pertemuan, ibu-ibu arisan, mereka mintanya selalu yang syar'i. Jadi saya menonjolkannya memang di ini gamis syar'inya. Oke. Nah selama pandemi yang mulai tahun 2020 ya, hampir 2 tahun kita rasakan, bagaimana Mbak prospek bisnis fashion khususnya busana-busana muslim ini? Kebetulan sebelum awal pandemi, tadinya kan memang saya join ini sama teman, saya nggak punya konveksi sendiri, jadi saya hanya ambil.
sebelum kalau nggak salah itu 5 bulan atau 6 bulan sebelum pandemi itu saya memantapkan diri untuk produksi sendiri dengan target Lebaran saya itu sudah bisa panen seperti biasanya gitu kan. Akhirnya itu juga saya stok, saya sudah persiapkan. Ternyata pandemi tiba. Akhirnya di Lebaran pertama ketika saya buka konveksi pun barang saya juga banyak yang nggak keluar karena awal pandemi itu. Tapi ya saya masih positive thinking lah ya, semuanya pasti bisa berlalu. Seiring dengan berjalan waktu, sekalipun pemesanan seragam atau apa itu mulai berkurang, cuman pemesanan dari yang lain seperti masker, kebutuhan yang lain seperti kerudung itu masih tetap jalan. Oke, kalau dibandingkan pada saat pandemi atau sebelum pandemi itu gimana Mbak? Apakah sampai turun berapa persen sih kira-kira gitu? Turunnya banyak sekali, hampir 50%. Karena kan kegiatan sangat dibatasi ya. Jadi orang yang biasanya pesan seragam 2 bulan sekali, sebulan sekali buat pertemuan mereka itu akhirnya tidak sama sekali. Karena tidak ada pertemuan, tidak ada kegiatan. Yang akhirnya sudah di planning ini untuk sekian akhirnya diundur dulu, di cancel dulu gitu, jadi sangat berdampak. Mbak Suci kalau boleh tahu nih ya, kalau misalnya kita mau bisnis fashion ya, baju-baju muslim seperti ini, sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan itu? Mungkin modalnya berapa, keterampilannya harus kita miliki itu apa, kemudian kalau butuh alat-alat apa yang harus kita punya, apa Mbak? Kalau ini sih untuk fashion itu sebenarnya sangat mudah, karena fashion itu kan ilmunya banyak didapat dari media sosial, dari perkembangan dari ini. Itu sebenarnya sangat mudah. Kembali lagi ke diri kita sendiri, mau atau tidak gitu aja. Jadi kalau fashion kita harus mengikuti perkembangan yang ada, menampilkan sesuatu yang berbeda. Kalau sudah jalan. Kalau toko misalnya ini saya tidak bisa jahit, saya tidak bisa. Sekarang banyak sekali, maksudnya tenaga penjahit yang bisa membantu seperti itu. Kalau alat-alatnya sendiri sih ya apa ya, ya mesin jahit, mesin obras seperti itu sih. Ini harus punya ya Mbak ya? Ya itu kalau untuk produksi sendiri memang kita harus punya. Tapi kalau hanya kita ingin berjualan atau memasarkan kan tidak harus punya. Baik. Jadi kita harus bedakan reseller atau kita produksi sendiri ya kan? Kalau reseller itu menjualkan, nah kalau yang produksi sendiri otomatis memang kita harus punya peralatannya ya. Dan itu biasanya satu aja udah cukup ya Mbak ya. Kalau memang untuk skala kecil kan cukup ya. Ya kalau untuk skala kecil atau enggak gini Mas, biasanya orang-orang itu kadang dia tidak punya alat, tidak punya ini, cuman mereka ngejob ke orang lain, itu juga bisa dilakukan. Ya, jadi mereka yang punya bahan, mereka yang punya modal, dijobkan ke orang lain yang biasanya mengerjakan konveksi, jadi juga seperti itu. Oke, jadi kalau kita misalnya bisa mendesain tapi nggak bisa menjahit gitu ya, ya kan? Nah ini bisa bekerja sama gitu, join gitu kan, dengan mereka yang punya keahlian menjahit dan sebagainya. Memang harus bisa pinter-pinter memanfaatkan peluang gitu ya. Nah Mbak Suci, selama memproduksi Almira Collection ini, apa mungkin ada kendala atau seperti apa dalam hal pemasaran atau apa SDM atau apa gitu selama ini? Iya, kalau saya sendiri kendalanya itu di SDM ya. SDM itu kadang kita awal rekrut itu sudah sesuai dengan standar, tapi seiring dengan berjalannya waktu itu kadang sudah mulai melenceng. Ketika kita sudah agak kenceng sedikit gitu, ya minta keluar gitu. Jadi SDM itu ya gitu itu, kadang juga keluar masuk, kadang ini gitu. Oke,
jadi anu ya, nggak ajak gitu orangnya. Iya, kadang-kadang seperti itu. Oke, nah kalau tadi Mbak Suci menyebutkan Almira Collection ini memproduksi by order, saya ingin tahu nih Mbak, ciri khas dari Almira Collection ini apa sih gitu? Mungkin dari bahannya atau ada potongan cuttingnya yang khas ini tidak dimiliki oleh brand lain gitu. Apa sih? Atau warna mungkin? Pilih warna-warna yang ngejreng-ngejreng atau yang soft-soft gitu. Kalau cutting kemungkinan hampir sama ya, karena memang patokan memang seperti itu. Mungkin kalau dari bahan saya lebih memilih bahan-bahan yang nyaman, seperti bahan katun, bahan-bahan yang memang nyaman dipakai. Karena memang bahan syar'i kan memang dia harus lebar, besar, kadang orang merasa gerah. Kalau saya di Almira Collection lebih mengedepankan bahan-bahan yang katun. Jadi ibu-ibu yang pakai pun nyaman. Oke, selama ini untuk pembeli yang ingin membeli produk dari Almira Collection ini, apakah harus berkunjung ke tempatnya Mbak Suci atau mungkin ada store di mana gitu? Selama ini pemasarannya bagaimana ini, Mbak? Iya, kalau saya di Medfast itu juga jalan. Tapi orang-orang itu banyak kalau misalnya dalam mereka ingin pesannya dalam jumlah partai itu memang lebih suka ke tempat saya, langsung datang minta diukur seperti itu. Tapi kalau memang orang-orang yang sudah pelanggan yang pesan hanya beberapa itu biasanya cuma by WA, Mbak saya minta tolong dibikinkan seperti ini gitu, warnanya seperti ini gitu, sudah nanti ketika sudah selesai saya kirim gitu. Mbak bisa dijelaskan nggak, ada dua displayan yang di belakang Mbak itu, ada baju warna pink sama hijau apa itu ya? Oh ya, hijau. Nah itu bisa juga loh ini. Silakan, apa yang bisa kita dapatkan dari dua produk itu? Oh ya, kalau untuk ini yang paling biasanya disuka sama ibu muda, karena dia ujungnya 2 layer, jadi kesannya lebih jatuh, dan di bagian bawahnya juga kompak ya. Orang biasanya gelasnya 3 darah. Jadi kalau pakai itu lebar dan lebih jatuh, lebih long. Kalau yang seperti ini biasanya yang nggak ribet. Karena dia cuma 1 layer dengan pemanis yang hanya sedikit. Oke, iya. Oke, terima kasih Mbak Suci. Saya kerjain ya. Tapi kalau nggak begitu, kan sambil jualan juga, ya kan? Ya. Mbak Suci, kalau boleh tahu ini ada range usia nggak untuk produk bajunya? Mungkin khusus dewasa aja, anak-anak juga bisa atau apa gitu? Kebetulan saya menerima semuanya. Anak-anak juga berarti ya? Ya, kebetulan saat ini saya juga mengerjakan untuk seragam TPK itu juga. Yang saat ini saya kerjakan. Memang selera setiap ini kan beda-beda. Kadang kalau yang muda-muda itu mereka lebih suka gaun gamis gitu, yang model sekarang gitu. Saya juga terima. Makanya itu nilai lebih saya tidak membatasi customer. Jadi tidak membatasi pasar saya. Saya hanya di sini saja. Enggak, jadi saya ketika orang datang ke sini, apa yang dia inginkan, sebisa mungkin saya bisa melayani, bisa memberikan gitu. Oke. Kalau boleh tahu range harganya dari berapa sampai berapa sih Mbak? Kalau range harga, kalau untuk gaun syar'i sendiri, saya 165.000. Sampai berapa mungkin yang paling mahal? Paling mahal itu saya pernah bikin 350. Oke, jadi 165 sampai 360, tapi ini juga tergantung sama pesanan ya. Kalau misalnya pesanannya ini memerlukan banyak atribut ya, detail, bordir-bordir yang banyak atau pernak-pernik permata, mungkin ini juga akan jatuhnya lebih mahal lagi ya Mbak ya. Iya benar ya. Oke, baik.
Nanti kita akan lanjutkan kembali. Oh iya, satu lagi. Selama ini tadi pemasarannya lewat apa saja Mbak? Lewat media sosial ya? Iya, saya lewat Instagram iya, Facebook iya. Untuk reseller sendiri saya juga ada WA group, ada Telegram group gitu. Nggak pernah misalnya dititipkan di store mana gitu? Busana-busana, toko-toko busana muslim yang lebih besar gitu? Nggak pernah ya? Nggak ada ya? Kapan hari saya pernah ada tawaran, cuman mereka itu sistemnya konsinyasi, jadi barang ditaruh, ketika sudah laku dibayar gitu. Tapi saya harus copot brandnya, jadi kosongan. Iya, saya pikir-pikir lagi, sudahlah, daripada seperti itu, mending saya jalan dengan brand saya sendiri aja. Oke. Baik, iya Mbak Suci, nanti kita akan lanjutkan kembali ya program kita pagi hari ini. Juga Pak Windu nanti kita akan lanjutkan setelah beberapa spot berikut ini. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal, membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit ma. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. CHEERS, cheers. Air minum yang terbaik, hey. Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim, hey. Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal iki. Masa rokok ilegal iki? Yo iki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah cucu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso Le iki. Makane to Le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500.225 1.500.225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Loh, bahaya iku. Ngomong dorong, budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi, ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan
anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia, juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, ikuti talkshow bersama dengan Luminor Hotel Sidoarjo yang digelar pada hari ini Rabu 1 September 2021. Nanti ya jam 9 sampai 10, jangan kemana-mana di Suara Sidoarjo. Dengan tema momen istimewa gak perlu mahal. Bersama dengan beberapa narasumber yakni Intan Elis selaku General Manager Luminor Hotel Sidoarjo, kemudian Otnil Reza Al-Syadai selaku Food and Beverage Manager Luminor Hotel Sidoarjo, dan Karena Puh Permatasari selaku Marketing Communication Luminor Hotel Sidoarjo. Simak live streaming YouTube di LPPL Suara Sidoarjo Live dan radio streaming di www.suarasidoarjo.id, Longsor Android Suara Sidoarjo, Twitch LPPL Radio Suara Sidoarjo, Facebook LPPL Suara Sidoarjo, dan Twitter Live @susi_visual. Interaktif di 03189611514 atau WA 0811309109. Talkshow ini persembahan Luminor Hotel Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tuh nggak ada yang baru, namanya Gameku. Kok Gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah mau dong. Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan Gameku, kenapa jadi gamemu? Ih kok gamemu, ini Gameku. Apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main Gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys, dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu diobservasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys.
Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. News, Talk, and Music Hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. Iya, kali ini ada informasi dua panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo. Yang pertama atas nama Apris Rudi Rianto bin Kasibun, dulu tinggal di Dusun Urang Agung, RT 1 RW 1, Desa Urang Agung, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Apris Rudi Rianto bin Kasibun dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo, Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 1 September jam 9 pagi. Kemudian untuk panggilan yang kedua kami tujukan atas nama Doni Astrian bin Supardono. Dulu tinggal di Jalan Gajah Mada 10A, RT 1 RW 10, Desa Sawutratap, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Karena itu untuk saudara Doni Astrian bin Supardono dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari ini Rabu 1 September 2021 jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, masih bersama kami ya. Bapak Windu Wuri selaku owner Nabila Roti Bakar and Bakery dan juga Ibu Suci Rahayu selaku owner Almira Collection dalam Sidoarjo Kota UMKM bersama Korcam UKM Tulangan ya. Silakan Anda yang ingin bertanya 03189611514 atau melalui WhatsApp di 0811309109. Baik, saya ke Pak Windu. Pak Windu. Iya, Pak. Oke, Pak Windu, kalau pingin mengikuti jejak bisnis seperti Pak Windu, yakni roti bakar dan bakery, sebenarnya apa Pak yang harus kita persiapkan? Mungkin untuk yang pertama mental, Pak ya. Awal mula merintis usaha ini tentu tidak tidak mudah dan pasti banyak rintangan lah istilahnya seperti itu. Ya, untuk pada waktu awal-awal pernah kita punya pengalaman 1 hari itu tidak laku sama sekali. Wah, iya. Laku juga. Laku cuma 2, 3 dan kita harus mempersiapkan itu bahwa resiko pasti ada. Iya, baik. Tapi lama-kelamaan memang akhirnya produksinya banyak dan variannya juga semakin banyak ya Pak Windu ya? Iya, alhamdulillah seperti itu. Baik, Pak Windu, ini ada beberapa pertanyaan yang bisa langsung dijawab ya Pak Windu ya? Ada 3 pertanyaan, ini dari Sina yang ada di Balong Tani. Pak, untuk bahan baku yang naik turun harganya, apakah Pak Windu agar stabil ya, apakah dalam belanjanya ini pakai sistem buy made order juga? Jadi bahan baku yang ada ini tidak terbuang atau nganggur di mungkin di gudang atau freezer dan sebagainya gitu. Gimana ini Pak pada saat pembelanjaan, apakah juga made by order atau seperti apa untuk bahan bakunya? Ada estimasi, Pak. Jadi kita lihat histori penjualan kita beberapa hari di belakang, beberapa bulan ke belakang, atau mungkin bisa tahun kemarin seperti itu, bisa kita jadikan acuan untuk kita estimasikan untuk penjualan atau untuk pembelian bahan baku berikutnya. Kita ada estimasi tersendiri seperti itu. Dengan kata lain bahwa barang-barang atau bahan baku yang sudah dibeli pasti nanti tidak akan nganggur gitu ya Pak ya? Atau nggak terpakai gitu loh? Iya. Kita minimalisir itu. Iya, kita minimalisir resiko. Ya pastinya resiko ada, cuma setidaknya dengan melihat history sales dari bulan kemarin kita bisa tahu prediksi atau estimasi untuk bulan berikutnya. Oke, baik.
Kemudian pertanyaan yang kedua ini melalui Twitter @cincin926. Pak Windu, apakah untuk roti ini variasinya hanya kue basah atau ada puding, mungkin juga ada cookies? Oke, variasinya Nabila Roti Bakar and Bakery, apakah juga membuat kue basah, puding, atau cookies? Kalau untuk roti basah kita belum, Mbak. Kita hanya variannya roti manis dan roti bakar saja. Aneka roti manis dan roti bakar. Ini sampai bertahan berapa hari, Pak? Kita juga, ya. Bertahan sampai berapa hari sih? Kalau untuk standar roti manis itu sebenarnya cuma 3 hari, Pak. 3 hari itu udah standar. Untuk lebih dari 3 hari udah nggak standar. Untuk roti manis ya khususnya. Iya. Kalau roti kue basah malah tambah sehari mungkin ya. Iya kan? Belum ada pengalaman untuk basah jadi. Iya, kue basah ini biasanya cepat basi ya. Memang harus langsung fresh dimakan atau dikonsumsi gitu. Tapi untuk yang cookies atau puding ini juga sama ya, belum ada di sana ya, Pak ya? Belum, kita belum produksi untuk itu. Kalau untuk menjelang Lebaran atau hari-hari besar gitu, apakah memproduksi olahan yang segmented, misalnya makanan-makanan yang hanya khusus Lebaran saja gitu, ada nggak seperti itu, Pak Windu? Pengalaman kita untuk Lebaran di tahun-tahun kemarin, khususnya untuk roti bakar ini mengalami kenaikan, Pak. Khususnya untuk roti bakar. Biasanya di menjelang maghrib gitu banyak customer yang datang. Oke, tapi pada saat mau menjelang Lebaran, mungkin Pak Windu banting setir memproduksi ini kue-kue kering gitu, enggak begitu ya? Belum. Kita belum produksi kue kering, Pak. Kita belum ada untuk kue kering. Mungkin ini kan salah satu upaya menangkap pasar ya, misalnya. Oke, kemudian karena untuk roti bakar sendiri kita udah merasa kewalahan ya. Ya, jadi kita belum berpikir ke situ. Kewalahan, overproduksi ya. Jadi banyak yang harus diperhatikan mungkin. Jadi nggak beralih ke olahan lainnya gitu. Baik, ini dari Yayang Ngaram ya. Pertanyaannya, Pak Windu, untuk menyikapi roti yang tetap tidak terjual. Untuk menyikapi roti yang tidak terjual, apakah dibuang atau diolah lagi, Pak? Kalau untuk roti, ada beberapa roti, contohnya roti tawar ya, itu bisa diolah lagi sebenarnya. Tapi kalau untuk yang lain kita belum pernah, Pak. Biasanya kita apa, Pak? Terputus, Pak? Iya, Pak. Biasanya kita apa? Kita buang, Pak. Oh, dibuang. Ya. Kalau udah tidak Iya, oke, baik. Pak Windu, saya bergeser ke Ibu Suci ya, ke Mbak Suci. Iya. Mbak Suci. Iya, Pak. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan yang bisa langsung direspon Mbak Suci melalui Twitter dan IG. Yang pertama dari Diani, untuk produksi gamis, apakah juga ada yang manik-manik atau corak? Dan kainnya pakai katun atau semi sutra gitu? Kalau untuk gamis sendiri bisa. Jadi ada yang pakai manik-manik, tapi kita biasanya pakai ceruti atau bukan katun. Kalau untuk manik-manik ya. Kalau untuk gamis katun itu biasanya tanpa manik-manik, karena dia tampilannya memang lebih sederhana kalau untuk yang katun. Apa kainnya juga pernah memproduksi kain semi sutra? Oh enggak, saya belum pernah.
Jadi pakai katun aja ya Mbak ya? Atau Iya, katun, ceruti itu. Kalau untuk semi sutra saya belum pernah. baik. Kemudian pertanyaan kedua dari Reina. Akhir-akhir ini banyak yang lagi ngunduh mantu Mbak. Apakah ada yang order sarimbit mungkin? Kalau misalnya ada sarimbit bisa lihat produknya. Oh, ini juga mungkin mengikuti Zoom ya. Ada nggak Mbak produk sarimbit gitu dan bisa diperlihatkan? Iya, sarimbit banyak. Kalau sarimbit memang kita sesuai dengan order. Nanti bisa mungkin di IG saya butik.almira28. Itu nanti banyak koleksi-koleksi contoh bahan sarimbit, bahan yang untuk acara resepsi itu juga ada. Jadi lebih komplitnya bisa dilihat di IG-nya ya Mbak ya? Iya benar. Oke, baik, terima kasih. Kalau saat ini ada nggak contohnya Mbak? Belum ada ya ini ya? Iya, kalau sarimbit sendiri saya biasanya pesanan ya? Iya, pesanan. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini sebagai yang terakhir Mbak Suci, mungkin ada pesan-pesan atau semacam saran gitu bagi sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin tergerak ingin mengikuti jejak Mbak Suci ya, memulai bisnis fashion, khususnya busana-busana muslim ini, apa yang harus dipersiapkan sih? Monggo silakan. Yang dipersiapkan sama seperti Pak Windu ya, tetap mental yang harus dipersiapkan. Karena seorang pengusaha itu kadang memang kita merasa lelah ketika mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Cuman kalau kita masih berkeyakinan dan mau berusaha, insya Allah semuanya akan bisa berjalan lancar. Mbak Suci, ketika mulai merintis sampai sekarang ya, itu kira-kira mungkin ada masalah, kita dirasakan ada masalah atau kendala, itu hanya pada awal-awal saja atau mungkin pada pertengahan atau apa begitu? Ketika awal tentunya lebih banyak. Karena kita harus mengetahui keinginan pangsa pasar dan masalah-masalah baru yang muncul memang. Tapi ketika sudah berjalan, insya Allah semuanya sudah ini ya, istilahnya kita sudah pernah lah mengalami yang seperti itu. Jadi kita lebih enjoy. Misalnya ketika ada masalah atau apa, itu awal-awal dulu saya juga pernah ketika bikin seragam, tukang potong saya itu salah potong. Otomatis mengganti ya? Iya, jadi mau tidak mau ya memang harus mengganti. Oke. Istilahnya lama-lama jadi tatak ya dengan permasalahan yang muncul gitu loh. Oke. Baik, terima kasih Mbak Suci. Saya kembali ke Pak Windu. Pak Windu. Iya Pak. Iya Pak Windu, mungkin ada pesan atau saran-saran Pak buat sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang ingin mengikuti jejak Pak Windu ini. Apa saja Pak? Silakan monggo. Untuk pesan ya mungkin untuk pertama kalau ingin memulai usaha dalam bidang apa saja ya, dalam bidang apa saja, pertama pasti saya ulang juga mental ya, mental harus dipersiapkan. Kemudian yang kedua, saya sendiri dalam berusaha ini mempunyai filosofi ya Mas. Kalau kita kebetulan kan usaha saya di bidang bisa dikatakanlah di bidang jasa ya, jasa atau servis. Dan untuk jasa servis ini sendiri, yang pertama itu adalah hospitality atau keramah tamahan. Kalau sesuatu sikap kita baik terhadap customer, tentu feedback dari customer sendiri juga akan merasa dihargai. Dan filosofi saya kalau ingin melayani itu harus dengan hati. Karena kalau kita melayani dengan hati pasti akan sampai ke hati juga seperti itu. Untuk produknya sendiri Pak, apakah selama ini ada semacam cek mutu, kualitas dan sebagainya? Dalam perkembangannya tentu ada Mas. Maksudnya ada beberapa ya
Ada kegagalan pasti juga ada untuk memulai untuk produk-produk kita. Tapi kita juga belajar untuk memperbaikinya. Oke, baik. Terima kasih Pak Windu juga Mbak Suci. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas pagi hari ini, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Windu dan Mbak Suci, ini juga memberikan pengaruh positif ya, dampak positif buat sahabat-sahabat Suara Sidoarjo yang mungkin saja ingin mengikuti jejak ya, yaitu bisnis busana muslim dan juga bisnis olahan makanan yakni roti bakar dan bakery. Nah, tadi sudah sedikit kita singgung tentang itu ya. Baik, terima kasih Pak Windu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Bu Suci, selamat pagi, Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Baik, ya. Sahabat, baru saja kita simak Sidoarjo Kota UMKM bersama dengan Korcam UMKM Tulangan ya. Tadi kita menghadirkan Bapak Windu Wuri selaku owner Nabila Roti Bakar dan Bakery, dan juga Ibu Suci Rahayu selaku owner dari Almira Collection. Semoga bermanfaat.